Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasul dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Masih bersama Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan terus mendampingi kita. Asalkan engkau cinta dengan Al-Quran. Dia tidak akan meninggalkanmu. Tatkala seorang istri meninggal dunia, dia akan ditinggal sama suaminya. Ditinggal sama orang tuanya. Ditinggal sama anak-anaknya. Dia akan sendiri di alam kubur sana. Dan Quran akan tetap bersama. Tatkala engkau dibangkitkan dari kubur. Di hari, kata Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang-orang akan lari dari saudaranya, dari ayah bundanya, dari istri, dari pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Semua memikirkan diri sendiri. Tapi Quran akan datang menyambutmu. Quran akan mendampingimu. Di persidangan pun dia hadir. Tatkala engkau melewatin sirat. Yang kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apakah engkau akan ingat sama keluargamu ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam, ketika di hari kiamat nantinya. Di 3 tempat tidak. Ketika pembagian rapot. Ketika penimbangan dan tatkala melewatin sirat. Tapi Quran akan hadir ketika kau disidang. Akan mendampingimu. Itu Quran. Dan tatkala engkau masuk surga pun, Quran pun masih hadir. Untuk membawamu menuju ke derajat yang tinggi. Sesuai dengan Quran yang kau hafal. Baik, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab lain bagi yang membaca Al-Quran. Harapannya apabila kita baik kepada Al-Quran, Quran akan baik sama kita. Apabila kita peduli sama Quran, Quran akan peduli sama kita. Apabila kita mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan lebih semangat lagi untuk membimbing kita. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Jalan paling lurus itu adalah jalan paling cepat. Engkau bisa melihat di Jakarta nih, di BSD di mana ada yang namanya jalan tikus. Jalan tikus itu lebih jauh. Kenapa? Karena jalan lurusnya macet. Tapi tatkala semua orang punya jalan sendiri-sendiri yang lurus, insya Allah dia akan cepat sampai. Sampai kemana? Sampai menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menyuruh kita lari, kabur. Fafirru ilallah. Nah, silahkan kita lanjutkan. Ustaz, afwan Ustaz. Nah. Ternyata ada satu subbab yang terlewat Ustaz. Iya, membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Nah. Yang di halaman 124 ternyata satu subbab tersebut terlewat, yang melafalkan ayat Al-Quran dengan maksud berbicara. Itu bagaimana Ustaz? Oh, sahih. Nah, baik, kita baca dulu yang ini. Insya Allah masih ada yang 124, halaman 124 ya.
Masya Allah. Siap, kita akan baca ini. Tafadhal. Melafalkan ayat Al-Quran dengan maksud berbicara. Ibnu Abi Daud menyebutkan beberapa pendapat. Diriwayatkan bahwa Ibrahim An-Nakhai rahimahullah memakruhkan jika Al-Quran ditakwilkan dengan sesuatu yang merupakan permasalahan dunia. Umar bin Khattab saat sholat maghrib di Mekah pernah membaca. Bagaimana ketika orang melafalkan ayat Quran dengan maksud berbicara? Ini boleh terjadi ketika sedang sholat atau di luar sholat. Ketika sedang sholat, kita tahu bahwasanya tidak boleh berbicara dalam sholat kita. Bahkan termasuk yang membatalkan sholat adalah ketika seorang berbicara. Bagaimana sekarang kalau dia ini sholat, melafalkan ayat Quran, membacakan ayat itu, tapi tujuannya ngomong sama orang yang sedang tanya sama dia umpamanya. Atau dia mau ngasih nasihat sama anaknya dengan membacakan sebuah ayat, maksudnya supaya dia ingat gitu loh. Umpamanya anaknya sedang main api. Lalu dia membaca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Supaya keluarganya ini jagain anaknya jangan sampai kena api. Dan niat dia berbicara gitu loh. Bagaimana? Nah, ini yang sedang dibahas. Taib, Ibnu Abi Dawud menyebutkan adanya perselisihan dalam masalah ini. Dan ini yang disebutkan. Tafadhal. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai. Surat At-Tin surat At-Tin surat ke-95 ayat 1 sampai 2. Kemudian beliau mengeraskan suaranya dan membaca wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Surat At-Tin surat ke-95 ayat 3. Barakallahu fikum. Ini sebuah contoh ya. Umar bin Khattab sedang sholat. Dan posisi dia ada di kota Mekah. Boleh jadi mungkin sedang menjadi imam di Masjidil Haram. Dia membaca wattin wa zaitun. Dan kita tahu wattin demi buah tin ya. Dan demi buah zaitun. Waturi sinin. Demi gunung Sinai. Kemudian demi kota Mekah. Ketika Umar membaca demi negeri yang aman ini, dikeraskan suaranya. Wa hadzal baladil amin. Dikeraskan karena Umar sedang di Mekah. Dan ini demi negeri ini maksudnya. Gak mungkin ketika anak di Jakarta jadi imam semuanya. Wa hadzal baladil amin. Memaksudkan Jakarta enggak. Karena maksudnya Mekah. Jadi Umar memaksudkan ketika dia membaca ayat itu dengan mengatakan wa hadzal baladil amin, yakni demi negeri Mekah yang aman ini, ya ini Mekah sedang yang ketika dia sedang sholat dia ada di sana. Maka di sini disebutkan tadi riwayat Ibrahim An-Nakhai annahu kana yaqra an yuqal, beliau memakruhkannya jika Al-Quran itu ya ditakwilkan atau dimaksudkan untuk urusan dunia. Jadi membaca Al-Quran untuk urusan dunia. Padahal Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk. Karena ada orang yang ngobrol kadangkala dengan Quran. Karena Quran kan bahasa Arab, kan bisa. Umpamanya dia ngomong dengan Al-Quran, beliau memakruhkan hal itu. Nah, kalau di sholat, bermasalah nantinya. Tapi yang jelas di sini kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia sholat dan tatkala dia sampai kepada ayat yang berkaitan dengan kota Mekah yang saat itu dia
berada di sana, dia mengeraskan suaranya. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Hukaim bin Sa'ad bahwa seseorang dari mahkamah Baik, pernah afwan, ini diganti ya, bukan mahkamah ya, tapi al-muhakkimah. Dari al-muhakkimiyah di sini. Disebutkan al-muhakkimiyah. Siapa mereka? Al-muhakkimiyah ini adalah orang-orang yang menuntut kepada Ali bin Abi Thalib agar menjadikan Al-Quran sebagai hukum ya. Yang mana mereka ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, disebutkan mereka ingin peperangan itu diselesaikan, lalu mereka mengangkat Al-Quran, menunjukkan agar itu jadikan hukum. Nah, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Hukaim bin Sa'ad bahwa seseorang dari Al-Muhakkimiyah pernah mendatangi Ali radhiyallahu Al-Muhakkimiyah, nah. Al-Muhakkimiyah. Nah, tafadhal. Pernah mendatangi Ali radhiyallahu anhu ketika ia sedang mengerjakan sholat subuh lantas berkata, La in asyrakta la yahbatanna ma'a La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 65. Ali radhiyallahu an pun menjawab sedangkan beliau dalam keadaan salat. Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 60. Barakallahu fikum. Jadi tatkala peristiwa tadi, peperangan yang terjadi, kemudian mereka meminta peperangan diselesaikan, lalu Ali bin Abi Thalib mengirim utusan dan Muawiyah mengirim utusan untuk menengahi di antara mereka. Ini orang-orang Khawarij ini yang mereka minta Al-Quran dijadikan sebagai hukum ya. Ini tahu-tahu melihat Ali ini ngutus orang untuk damai, maka dianggap sama dia, engkau telah melakukan kesyirikan. Maka mereka mengkafirkan Ali, orang-orang Khawarij. Lalu dia membaca firman Allah, La in asyrakta la yahbatanna amal. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu. Ini Ali lagi sholat nih. Jadi dia menuduh Ali sudah syirik. Dan memperingatkan Ali dengan ayat ini. Ali lagi sholat. Akhirnya Ali membaca firman Allah, Fasbir inna wa'dallahi haqqa wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Seakan-akan ayat yang dibaca Ali ini untuk menjawab orang ini. Karena dia mendatangkan firman Allah yang mengandung unsur penuduhan Ali melakukan kesyirikan. Maka Ali pun membaca ayat ini di mana perlunya kesabaran ya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Baik. Berarti kalau tadi Umar membaca wahadzal baladil amin dikeraskan. Kalau sekarang Ali membaca ayat ini yang kalau orang mendengarnya akan melihat Ali sedang menjawab orang yang menuduh Ali melakukan kesyirikan. Baik, dilanjutkan. Para ulama berkata, jika seseorang meminta izin masuk kepada orang yang sedang sholat, hendaklah orang yang sedang sholat tersebut menjawab dengan
Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 46. Nah, lanjutkan. Jika yang ia maksudkan tilawah atau tilawah dan jawaban, maka sholatnya tidak batal. Dan jika yang ia maksudkan jawaban tanpa niat tilawah, maka sholatnya batal. Barakallahu fiik. Ya, kita lihat di sini ya. Ini contoh ayat nih. Udkhuluha bisalamin aminin. Ada seorang ngetuk pintu ya. Dok, 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 dok. Bel. Pintu dibuka sebenarnya, tapi engkau sedang sholat. Bolehkah engkau mengatakan udkhuluha bisalamin aminin? Masuklah orang itu. Karena dia diperbolehkan untuk masuk. Dia masuk. Gimana sekarang? Sholatnya sah apa enggak? Karena dia menggunakan alat itu dalam dialog bersama manusia. Seakan-akan sebagai bahan obrolan. Ayat itu ya digunakan untuk menjawab atau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia. Maka para ulama menyebutkan, jika dia membaca itu dengan maksud tilawatul Quran, niat baca Quran, niatnya. Atau niat baca Quran dan menjawab. Artinya dia sengaja memilih ayat itu untuk dibaca. Dan dia membaca ayat tersebut. Kemudian juga ada niat memberikan jawaban kepada orang tersebut. Seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Ali niat membaca fasbir inna wa'dallahi haq. Dan niat memberikan jawaban. Maka sholatnya sah, tidak batal. Jadi tidak terhitung berbicara dia. Karena niatnya tilawah. Tapi apabila yang dimaksudkan hanya menjawab, gak ada niat baca Qur'annya, maka sholatnya batal. Kok ngomong berarti. Walaupun dia ngomong dengan Quran. Tapi niat dia bukan baca Quran. Maka perkara niat ini penting. Seperti ketika ruku dan sujud. Udah kita bahas bahwasanya Nabi SAW dilarang untuk membaca Quran. Dan ini juga untuk umatnya tentunya. Ketika ruku dan sujud. Bagaimana ketika sujud orang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dia niat membaca Al-Quran plus doa, maka dia melanggar larangan tadi. Niat membaca Al-Quran dengan Rabbana, kan dia berharap setiap huruf itu dapat 10 kebaikan. Itu niatnya. Maka dia melanggar. Tapi kalau niatnya dia hanya berdoa, nggak ada niat baca Quran, maka boleh. Karena dia sedang berdoa. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sedang sujud. Maka dia baca Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau niat dia adalah baca Quran plus berdoa, maka dia melanggar. Tapi kalau niat dia hanya membaca Al-Quran, selesai. Membaca Quran, hanya berdoa saja, ya dia nggak ada masalah. Begitu pula dengan seperti ini ya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ke halaman 131 ya. Nah, tafadhal. Membaca beberapa surah dalam satu rakaat. Tidak mengapa membaca beberapa surah dalam satu rakaat. Terdapat riwayat dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku tahu beberapa contoh yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menyebutkan 20 surah mufassal. Setiap rakaatnya beliau membaca 2 surah. Selanjutnya,
Sebelumnya telah kami sebutkan sejumlah orang dari kalangan salaf yang menghatamkan bacaan Al-Quran dalam satu rakaat. Barakallahu fikum. Iya, bicara hukum membaca beberapa surat. Kalau di sini ya beberapa surat dalam satu rakaat. Boleh jadi 2 surat, 3 surat, 4 surat. Hukumnya insya Allah jelas diperbolehkan. Di sini disebutkan Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan bab al-jam'u baina suratain fi rak'ah. Hukum menggabungkan 2 surat dalam satu rakaat ya. Kemudian juga insya Allah kita pernah mendengar hadis tentang seorang sahabat yang kalau baca jadi imam ya. Dia baca surat, kemudian dia baca lagi surat Al-Ikhlas. Baca surat, baca lagi surat Al-Ikhlas. Seperti itu diperbolehkan. Dan kemudian di sini disebutkan yang berkaitan dengan ada yang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Berarti dia membaca 114 surat. Kemudian juga kita dapat melihat praktek yang ada ya. Bagaimana Nabi SAW ketika sholat malam. Beliau membaca Al-Baqarah, membaca An-Nisa, membaca Ali Imran. Dalam riwayat itu disebutkan seperti itu. Ini menunjukkan sesuatu yang memang biasa dilakukan. Dan kita biasanya kalau sudah masuk 10 hari terakhir umpamanya. Sudah masuk ke juz-juz yang pendek. Bicara juz amma bisa jadi 1 rakaat. Kalau baca 1 juz maka dia akan membaca 37 surat. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke pembahasan sholat jahr. Artinya membaca dalam sholat kita dengan mengeraskan suara kita. Mana yang kita lakukan itu? Atau kapan dan di mana? Barakallahu fiik. Silakan dibaca. Sholat jahr yang disepakati. Kaum muslimin bersepakat tentang dianjurkannya mengeraskan bacaan pada sholat subuh, Jumat, Id, rawatib, 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya, tarawih serta witir yang dilakukan setelahnya. Hukumnya mustahab bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Sedangkan makmum tidak perlu mengeraskan bacaan menurut ijma. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat sekarang ini ya. Bagaimana hukum mengeraskan suara ketika sholat bacaan. Mengeraskan bacaan ketika sholat. Waktu baca Quran. Karena kita kadang-kala sholat di samping orang yang semua bacaannya dijaharkan. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Jadi perbedaan jahar sama sir. Ini perlu kita pahami bersama. Jahar itu berarti dia membaca dan memperdengarkan orang lain. Itu jahar. Kalau sir itu dia membaca ada suara tapi hanya memperdengarkan dirinya. Bukan diem. Baca. Harus membaca. Kalau bicara baca itu membaca dengan suara. Kalau jahar standarnya itu adalah membuat orang lain dengar. Kalau sir dia sendiri yang dengar. Jadi tatkala kita sujud, kita baca yang bukan berkaitan dengan Quran ya, kita baca Subhan Rabbil A'la, usahakan kita membaca dan kita mendengarnya. Membaca Al-Quran pun tatkala kita sholat yang tidak jahar, maka kita baca dengan kita mendengar sholat zuhur umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik, di sini disebutkan di mana umat Islam bersepakat ya, ada ijma. Dianjurkan, ingat ini bicara dianjurkan. Membaca dengan suara keras ketika sholat subuh ya. Baca Al-Fatihah sama suratnya. Kemudian sholat Jumat subuh. Kemudian sholat Jumat, sholat Id. Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian 2 rakaat pertama di sholat Maghrib dan sholat Isya.
kemudian sholat taraweh dan witir. Setelah sholat taraweh, wa fi sholati tarawih wal witir aqiyah, dan sholat witir setelah sholat taraweh. Ini semua sepakat ulama dianjurkan. Kemudian hal ini itu dianjurkan buat imam dan buat orang yang sholat sendiri. Nah, ini berkaitan dengan emak-emak nih yang dianjurkan sholat sendiri. Maka dianjurkan ketika engkau sholat sendiri, sholat maghrib, isya, subuh, sholat di rumah umpamanya, itu dengan jahar. Di sini juga ada unsur ya, mendidik anak-anak. Anak-anak mungkin masih kecil, masih bayi ada di sebelahnya. Tapi ketika emaknya sholat maghrib suaranya dikeraskan, sholat isya suaranya dikeraskan, sholat subuh. Ini menjadi sarana mendidik mereka. Mereka juga akan menghafal lama-kelamaan. Jadi ini ingat, ini dianjurkan bukan hanya ketika jadi imam. Karena kalau kita lihat jarang ya di rumah itu mereka yang sholat sendirian ketika maghrib isya itu dengan suara. Karena dia pikir mengeraskan itu hanya untuk imam. Nah, kita sudah bahas nih. Bagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, wahada mustahabun, yang seperti ini itu dianjurkan bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Baik, sekarang Anda mau tanya nih di markas di rumah Quran ini. Biasanya kalau sholat maghrib, isya dan subuh itu bacanya dikerasin kalau sendirian apa disirkan? Nah, jamaah Ustaz seringnya. enggak, kalau yang sendiri. Kalau yang sendiri mungkin sir Ustaz. Sir kan? Ah itu. Iya. Makanya dengan itu kita tahu nih bahwa dianjurkan. Dan kita perlu sampaikan ke keluarga kita, emak kita, umpamanya. Kadang-kadang sholatnya diem aja. Engkau keraskan suaramu. Jahar, ingat. Jahar ini artinya orang lain mendengar. Kalau sir, yang kau sendiri yang dengar. Maka ini dianjurkan untuk jahar. Adapun untuk yang sholat jadi makmum, maka dia tidak mengeraskan bacaan. Secara sepakat. Makmum, kalaupun dia mengikuti pendapat yang mewajibkan baca Al-Fatihah, maka dia juga sir. Kadangkala yang seperti kita bahas, kita sholat isya yang kita tidak mendengar suara imam. Gak dengar nih. Karena jauh atau karena mikrofonnya rusak. Apa yang kita lakukan? Kita makmum. Tetap sir. Jangan karena gak dengar suara imam engkau bacanya keras. Maka tetap engkau bacanya sir. Dan kita juga udah belajar gak boleh ganggu yang lain. Karena ada orang yang ganggu. Orang yang lainnya, yang di sebelahnya. Atau bahkan seakan-akan dia yang jadi imam, yang lain jadi makmum sama dia. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Disunahkan mengeraskan bacaan pada sholat gerhana bulan dan tidak pada gerhana matahari. Juga pada sholat isqa dan tidak pada sholat jenazah baik ketika siang maupun malam berdasarkan mazhab sahih yang dipilih. Taib, ini kita lihat lagi ya. Bacaan yang dikeraskan. Disunnahkan mengeraskan bacaan pada sholat gerhana bulan. Karena dilakukan di malam hari. Wala yajhar fi kusufis syams. Dan ketika gerhana matahari tidak. Gak keras. Jadi ya sholat panjang sholatnya kan. Kita tahu sholat gerhana ini 2 rakaat tapi rukuknya 4 kali. Jadi suaranya
Rukuknya 4 kali, jadi bacaan Qur'annya itu 2 kali. Setelah rukuk berdiri, baca Qur'an lagi. Kalau sholat gerhana matahari tidak dianjurkan. Sholat istisqa dikeraskan. Sholat istisqa itu seperti sholat Id sebenarnya pelaksanaannya. Di rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Adapun sholat jenazah, maka yang rojih beliau menyebutkan di sini, mau siang, mau malam tetap sir. Dan tatkala Imam Nawawi mengatakan wa kadza fil lail 'ala al-madhhab as-sahih al-muqtar. Salat jenazah di malam hari pun tetap dengan sir. Ini menurut pendapat sahih yang dipilih. Berarti ada pendapat yang lain. Kadang kalau umpamanya kita salat nih, salat jenazah, kok imamnya tahu-tahu baca Al-Fatihah keras gitu. Oh, ternyata mungkin ada mazhab yang lain. Tapi yang sahih bacanya sir. Baik, lanjutkan. Tidak perlu mengeraskan bacaan sholat nafilah yang dilakukan pada siang hari, selain sholat Id dan sholat istisqa. Baik, ini penting ya. Kalau tadi bicara sholat-sholat yang berjamaahnya pun, itu ada yang sir, ada yang jahar. Tapi bagaimana dengan sholat nafilah yang biasanya dikerjakan sendiri? Rawatib, ya, qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Maka disebutkan di sini tidak perlu mengeraskan suara. Tapi engkau tetap membaca dengan suara. Tidak mengeraskan suara, tapi tetap membaca dengan suara. Bedanya jahar itu orang lain dengar. Bedanya sir yang tidak jahar itu engkau tetap membaca dengan suara, engkau yang mendengar. Nah, di sini disebutkan ya, di hasyiahnya disebutkan ya ini pernyataan atau tulisan Imam Al-Ghazali. Disebutkan di sini la syakka fi annahu la budda an yajhar bihi ila haddin yusmi' nafsahu. Yang tidak diragukan lagi, dia harus mengeraskan suara dengan kadar memperdengar dirinya. Dirinya yang mendengarkan. Karena yang namanya membaca itu ada suara yang dimunculkan. Harus ada suara. Harus ada suara. Adanya suara tadi dia sendiri yang mendengar. Yang paling minimal disebutkan dia dirinya mendengar. Kalau sampai tidak mendengar dirinya, bisa disebut nggak sah sholat. Tapi kalau dia menjangan, dengar. Adapun yang jahr, dia nyebutkan bihaitsu yusmi ghairahu. Dia memperdengarkan orang lain. Maka ini yang perlu menjadi catatan ya. Jadi tatkala kapan kita membaca keras, kapan kita membaca dengan suara ringan. Dengan suara yang tersembunyi. Disebutkan sebuah kisah jemaah ya. Sa'id ibn Musayyib ya. Seorang tabi'in yang tinggal di kota Madinah. Suatu hari dia itu rumahnya gak jauh dari masjid. Dia mendengar suara Umar bin Abdul Aziz. Sholat malam dan suaranya bagus. Indah suaranya Umar bin Abdul Aziz. Dengan suara yang keras sampai dia di rumahnya dengar. Maka Sa'id mengatakan kepada budaknya, engkau suruh yang sholat ini mengecilkan suaranya. Akhirnya budaknya gak mau. Kenapa? Ini yang sedang baca, yang sedang sholat ini gubernur. Gubernur Madinah, Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu jadi gubernur. Budaknya gak mau, dia mengatakan masjid bukan milik kita, kata dia. Dan semua orang bisa pakai masjid. Karena gak mau budaknya, maka Sa'id yang teriak. Mengatakan, ya ayuhal musalli, ya. Hai orang yang sholat.
Kalau engkau menginginkan keridhaan Allah dengan sholatmu, maka kecilkan suaramu. Tapi kalau engkau ingin agar orang-orang memujimu, maka ketahuilah mereka nggak ada gunanya buat engkau. Tidak akan bisa memberikan manfaat buat dirimu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ini mengecilkan suaranya, memendekkan rakaatnya, kemudian dia mengucapkan salam dan pulang. Jadi ingat, ketika kita sholat sendirian, yang sholat malam, yang dianjurkan dengan suara keras, tapi kita juga harus memperbaiki niat kita. Niatnya apa dan kondisinya seperti apa. Jangan sampai kita melanggar. Apa yang dilanggar? Dianjurkan baca keras tapi ganggu yang lainnya. Boleh dibaca keras tapi jangan sampai mengganggu yang lainnya. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai sholat nafilah yang dilakukan pada malam hari. Pendapat yang sahih tidak jahar. Yang kedua, jahar keras. Yang ketiga, pendapat Baghawi antara jahar dan sir pertengahan. Jika ia lupa melakukan sholat sunnah pada malam hari, kemudian ia mengqadha'nya pada siang hari atau sebaliknya, katakan jahar atau sir berdasarkan waktu asal atau waktu qadha. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Yang paling sahih mengikuti waktu ketika mengqadha. Yang bisa jadi ia mengeraskan yang harusnya pelan dan memelankan yang seharusnya keras. Sholatnya tetap sah, akan tetapi ia mengerjakan hal yang makruh dan ia tidak perlu sujud sahwi. Barakallahu fiik. Baik, ini sekarang pembahasan yang berkaitan dengan sholat nafilah. Kalau sholat maghrib, jahar. Walaupun kau sholat sendiri. Isya jahar, subuh jahar. Itu yang dianjurkan. Bagaimana sholat ba'diyah isya, ba'diyah maghrib? Bagaimana sholat tahiyatul masjid ketika kau masuk masjid waktu isya? Ini malam hari nih. Maka disebutkan di sini pendapat yang lebih kuat, Imam Nawawi menyebutkan nggak keras, memelankan. Pendapat yang kedua mengeraskan karena sholatnya di malam hari, di waktu yang memang menjaharkan. Dan yang ketiga, dan ini yang lebih sahih yang dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu pendapat Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, antara keras dan pelan. Gimana antara keras dan pelan? Kalau keras, tadi orang lain yang jauh-jauh pun dengar. Pelan hanya dia yang dengar. Bagaimana antara keras dan pelan? Jadi suaranya itu tidak hanya dia yang mendengar. Dan orang lain yang mendengar mungkin mendengarnya sayup-sayup. Jadi antara keras dan pelan. Itu yang sahih. Kita ketika sholat ba'diyah maghrib umpamanya nih, anak-anak sholat ba'diyah maghrib, baca dengan suara yang suara itu terdengar. Artinya ana mungkin dengar tapi nggak jelas gitu loh. Tapi kalau keras kan suaranya jadi, jangan baca seperti orang yang setoran hafalan yang menyebabkan dua kamar yang di sebelah sampai kedengarannya. Enggak, engkau baca yang engkau mendengarnya lebih jelas. Engkau mendengarnya dan orang lain yang dekat mungkin mendengarnya dengan jelas, tapi yang agak jauh mungkin mereka tidak mendengarnya. Baik, ini pendapat yang lebih sahih ya. Ini pendapat yang lebih sahih. Terus bagaimana dengan qadha? Pendapat yang lebih kuat, qadha itu ikut waktu qadhanya. Kalau sholat zuhur qadhanya isya, maka dengan jahar. Kalau sholat isya qadhanya waktu duha, maka suaranya pelan. Itu pendapat yang dipilih dan disebutkan di sini bahwasanya
orang yang mengeraskan di waktu memelankan di waktu mengeraskan, maka sholatnya sah. Tapi dia melakukan hal yang makruh. Kadang-kala ada orang sholat, tadi disebutkan waktunya sholat maghrib yang dianjurkan keras, tapi engkau pelan. Maka memang engkau tidak perlu mengulang sholatmu atau sujud sahwi, tapi engkau melakukan pelanggaran makruh ya. Sesuatu yang dibenci dan engkau kehilangan fadilah. Ini jemaah, ini masalahnya masalah yang serius ya. Bukan sekedar, iya kan sunnah, iya. Tapi jangan diremehkan. Makanya di akhir pembahasan ini, Imam Nawawi mengatakan, walau jahara fi mawdi'il israr. Nah, apabila dia, tunggu mana bahasa Indonesianya bentar. Ya, yang bisa jadi ia mengeraskan yang harusnya dia pelan dan memelankan yang seharusnya keras. Yang bisa jadi ini kayaknya terjemahannya kurang pas ya Pak. Diganti jikalau. Nah, jikalau ia mengeraskan yang harusnya, yang dianjurkan pelan dan memelankan yang seharusnya keras, sholatnya tetap sah. Tetapi ia mengerjakan hal yang makruh dan tidak perlu sujud sahwi. Barakallahu fiik. Nah, baik, dilanjutkan. Ketahuilah bahwa yang dimaksud pelan pada bacaan Al-Quran dan takbir atau lainnya adalah ia membaca dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Jika harus melafalkan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, jika pendengarannya sehat, tidak ada hambatan baginya. Jika tidak mendengarnya, maka tidak sah bacaan Al-Quran dan zikirnya. Lihat jemaah. Ada tambahan di sini, bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Jadi kalau kita baca diem, nggak sah sholat. Perlu ada suara. Yang dia mendengarnya, dengar sendiri. Makanya biasanya orang kalau membaca tapi tidak ada suara dan tidak mendengar, kadang-kala gerakannya jadi cepat. Makanya bisa dibedakan ya. Al-Fatihahnya imam ketika jahar dengan Al-Fatihahnya imam ketika sir. Biasanya kalau sir itu lebih cepat. Seharusnya sama aja. Dia baca seharusnya. Cuma kan dia nggak pakai tambahan surat. Maka tolong tetap harus ada suara yang keluar. Yaitu yang dia dengar ya. Ini menjadi standar minimalnya seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Tempat imam diam sejenak. 1. Setelah takbiratul ihram untuk membaca doa tawajuh dan agar makmum dapat menyusul takbiratul ihram. 2. Di antara akhir Al-Fatihah dan lafal amin supaya tidak ada sangkaan bahwa lafal amin merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama ini berhenti ya, ada saktah. Saktah ini dia berhenti. Diam sejenak. Kapan? Disebutnya ada 4. Yang pertama setelah takbiratul ihram. Oke, ini ada nggak diterjemahkan jamaah? Mungkin perlu ditambahkan. Dianjurkan.
Ya, coba ditambahkan tulisannya. Ini bahasa Arabnya ana baca. Qala ashabuna yustahabbu lil imam fi salatil jahriyati an yaskuta arba' sakatatin fi halil qiyam. Yang artinya menurut pendapat madhab Syafi'i dianjurkan bagi imam ketika sholat jahriyah untuk diam pada posisi berdiri 4 kali, 4 diam. Coba dibaca. Dianjurkan bagi imam ketika sholat jahriyah untuk berdiam sejenak 4 kali dalam posisi sedang berdiri. Udah tulis belum? Nah, silakan dibaca. Ustaz, apa Ustaz? Boleh diulang sekali lagi Ustaz? Baik. Menurut pendapat Syafi'i, pendapat madhab Syafi'i, dianjurkan ketika sholat jahriyah untuk imam, bagi imam ya, berdiam sejenak 4 kali ya, atau 4 kali tidak apa-apa pada posisi berdiri. Nah, pada posisi 4 kali atau 4 tempat ya, tadi disebut kalau isu 4 tempat tidak apa-apa, pada posisi berdiri. Baik, yang pertama. Yang pertama, atau mau dibaca, coba dibaca dulu. Menurut pendapat madhab Syafi'i, dianjurkan ketika sholat jahriyah bagi imam berdiam sejenak 4 kali pada posisi berdiri. Oke, 4 kali atau di 4 tempat pada posisi berdiri. Baik, ahsan. Yang pertama di sini tadi sudah kita baca, setelah takbiratul ihram. Untuk membaca doa tawajuh dan agar makmum dapat menyusul takbiratul ihram. Jadi ketika imam masuk ke sholatnya mengatakan Allahu Akbar, diem nih imam. Ngapain diem? Di sini disebutkan. Berdiam untuk membaca doa tawajuh istiftah maksudnya. Ada yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Dan bacaan-bacaan yang lainnya. Tujuannya itu dan agar makmum dapat menyusul takbiratul ihram. Makmum juga takbiratul ihram. Kalau tahu-tahu imam Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung baca, boleh. Dia langsung. Dan kalau dia mau langsung baca Al-Fatihah, umpamanya tanpa baca ta'awud, sah juga ya. Tapi dia meninggalkan yang dianjurkan. Maka di sini dianjurkan dia untuk diam. Nggak langsung baca. Baik, ini sholat jahriyah. Yang pertama. Nah. Yang kedua, silakan. Di antara akhir Al-Fatihah dan lafal amin supaya tidak ada sangkaan bahwa lafal amin merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Baik, di sini di antara akhir Al-Fatihah dan amin. Ada tambahan yang perlu ditambahkan di terjemahannya ya. Ayaskuta wa thaniya aqib al-Fatihah sakta latifa jiddan. Di antara akhir Al-Fatihah dengan lafal amin dengan berhenti
atau dengan diam sedikit sekali. Jadi diamnya itu diam sedikit sekali ya. Jadi bukan diam yang panjang. Waladdallin. Sedikit. Jangan terlalu panjang kayak barusan ini. Berhenti sedikit, lalu amin. Nggak disambung. Karena ada orang yang nyambung. Jangan. Perlu ada sakta. Ada berhenti sejenak sekali. Kalau tadi yang pertama bisa jadi panjang berhentinya. Karena bacaan istiftah itu kan macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kalau yang ini berhentinya sejenak sekali. Sejenak banget, tapi harus berhenti. Baru baca amin. Apa tujuannya di sini sebutkan? Jangan sampai ada yang berpikiran bahwasanya amin itu bagian dari Al-Fatihah. Bukan. Ingat, amin ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka insya Allah kita akan baca tentang bagaimana melafalkan amin. Karena macam-macam orang melafalkan amin tersebut. Ini bukan bagian dari Al-Quran. Dan bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka harus ada berhenti. Nah, yang ketiga ya. Berhenti agak lama setelah Al-Fatihah karena makmum sedang membaca Al-Fatihah. Ya, berhenti agak lama setelah amin. Ya, mungkin di bahasa Arabnya ba'da amin. Setelah, bukan setelah Al-Fatihah tapi setelah amin. Supaya jelas bahwa amin bukan termasuk dari Al-Fatihah. Ya, di sini disebutkan, ini ingat kita bicara madhab Syafi'i ya. Mereka menganjurkan itu. Makanya kadang-kala jamaah kita mendapati imam yang setelah amin itu berhenti lama. Nggak langsung baca surat. Cuma di Indonesia kok kayaknya ya anak perhatikan enggak. Padahal ini pendapat Syafi'i. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi. Jarang ya anak dapetin imam malah amin langsung baca surat cepat langsung ruku. Atau nanti anak akan bahas lagi. Ada beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang jelas pendapat Imam Nawawi dan pendapat mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh beliau itu berhenti panjang. Di sini bicara agak lama ya. Kalau bahasa Arabnya itu saktatan tawilah. Berhenti panjang. Bukan agak lama. Jadi berhenti panjang sesuai dengan Al-Fatihah tadi. Karena tujuannya agar makmum biaitu yaqra'ul makmum Al-Fatihah. Nah, tujuannya agar makmum dapat kesempatan baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Baik, ini yang ketiga. Ingat ini hal-hal yang dianjurkan ya, berhenti yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Baik, yang keempat. Setelah selesai membaca surah untuk memisahkan antara bacaan Al-Quran dengan takbir hendak ruku. Nah, jadi setelah mulai baca surat ya. Namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Ada orang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Gak ada berhenti sama sekali. Maka dianjurkan berhenti. Sejenak. Terus. Jadi ingat berhenti setelah takbiratul ihram. Sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian berhenti setelah bacaan Al-Fatihah. Sebelum amin. Karena amin bukan termasuk Al-Fatihah.
Yang ketiga, berhenti setelah amin. Sebelum membaca berhenti setelah amin sebelum membaca surat. Ini berhenti panjang karena memberikan kesempatan orang untuk baca Al-Fatihah. Kemudian berhenti yang keempat, berhenti setelah baca surat sebelum ruku. Sebelum takbir ruku maksudnya. Baik, barakallahu fiik. Kita tunggu bentar. Ini agak panjang. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah pengucapan amin. Seperti apa pengucapannya, apa artinya, kenapa diucapkan. Harapannya tatkala kita membaca amin itu bukan ikut-ikutan. Waktu kita masih SD, kita itu paling senang kalau sudah sampai amin. Keras-kerasan. Sama kawan kita, di model-model aminnya. Sama teman-teman ini. Yang kadang-kala membuat imamnya gak mulai baca surat. Karena aminnya belum selesai yang anak-anak di belakang. Maka ini perlu dipelajarin dan buat para guru yang ngajarin anak-anak ya. Ini juga perlu ditekankan ketika mereka mengucapkan amin jangan sampai mengganggu. Dan mereka juga tahu apa artinya amin. Bukan sekedar ucapan tanpa makna. Padahal amin itu mengandung permohonan agar doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fiik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Baik, untuk selanjutnya bagi yang raise hand, Ibu Evi, Bismita, Tafadholi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya, Afwan Ustadz mau bertanya. Ana tahsin. Nah, pada saat tahsin itu selama ini Ana tahu baca Al-Quran seperti yang dibaca pada umumnya dengan lagam, ada yang memang secara otomatis, ada yang memang mengikuti. Nah, yang Ana tempat belajar ini Ana baru tahu, mau minta pendapat Ustadz di surat Al-Zalzalah itu untuk ayat ke-1 dan ke-2 dengan ayat terakhirnya itu kan ada zilzalaha, itu disuruh dengan nada menurun, zilzalaha gitu. Nah, pada saat ayat ketiga karena itu berupa pertanyaan, jadi malahanya itu agak ditinggikan karena di situ Pertanyaan ya? berupa pertanyaan. Menurut Ustadz bagaimana? Itu Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Naam. Syukran, Ustadz. Ahibati fillah. Berkaitan dengan membaca Al-Quranul Azim. Tadi kita sudah mendapatkan contoh bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengeraskan suaranya. Ketika dia membaca wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Karena dia memang sedang ada di Mekah. Kalau tadi dikatakan membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, dibedakan antara bagaimana membaca sebuah pertanyaan, bagaimana membaca sebuah pernyataan. Jadi di Quran ada pertanyaan, ada pernyataan. Umpamanya dia membaca itu karena memang dia memahaminya. Umpamanya ketika membaca hal ataka hadithul ghashiyah, kita perlu berinteraksi memang dengan apa yang kita baca. Ketika ada orang yang mendengarkan hal ataka hadithul ghashiyah, dia mengatakan, iya,
sudah datang berita tentang Al-Ghasyiyah kepadaku. Jadi insya Allah nggak ada masalah ya. Apabila tadi memang dia membaca karena interaksi dia dengan apa yang dia baca. Karena penghayatan dia dengan apa yang dia baca. Kapan dia melirihkan suaranya. Ada tempat-tempat yang kita dianjurkan melirihkan suara. Seperti ketika orang-orang kafir mengatakan tentang Nabi SAW. Bahwasanya ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Direndahkan suaranya karena ini berkaitan mereka menuduh Nabi gila. Bukan kita keraskan suaranya. Jadi termasuk adab. Jadi wallahu alam bisawab. Apabila maksudnya dia itu dalam rangka seorang yang membaca itu menghayati apa yang dia baca. Nabi SAW ketika sampai ayat rahmat. Beliau berhenti minta rahmat Allah Azza wa Jal. Ketika sampai ayat tasbih beliau bertasbih. Itu interaksi yang seharusnya dilakukan. Karena memahami maknanya. Tapi kalau dia membaca tadi dalam rangka memang membacanya itu benar-benar menghayati. Ini pertanyaan ini loh. Dari Allah Azza wa Jal. Yang seharusnya seorang kalau dapat pertanyaan itu. Ya bagaimana membaca sebuah pertanyaan. Tapi wallahu a'lam bishawab itu yang Anda ketahui. Baik, baik Ustadz, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang kedua yang diambil dari chatroom Zoom. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ketika kita ingin membaca surat 3 Qul saat sholat, bolehkah kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, berharap mendapatkan pahala khatam membaca 30 juz Al-Quran. Sedangkan 2 Qul lainnya dibaca 1 kali. Dan bolehkah juga jika kita membaca 3 Qul masing-masing 3 kali? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Namun kalau orang itu berpikir, saya baca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka saya hatam Quran. Enggak. Engkau enggak hatam Quran. Maka kalau orang berpikir, ana baca Qul huwallahu ahad 3 kali hatam Quran, berarti kita tiap hari berapa kali hatam kita? Pagi petang 3 kali kan? Dianjurkan. Kemudian mau tidur 3 kali. Kemudian setiap selesai sholat, zuhur, asar, zuhur, asar, isya, satu-satu berarti 3 kali. Berarti 4 kali hatam Quran. Tidak. Kalau bicara boleh, boleh aja. Tapi bukan berarti engkau hatam Al-Quran. Enggak. Kalau tanya engkau sudah hafal Quran? Alhamdulillah. Sudah hatam. Qul huwallahu ahad baca 3 kali udah hatam Quran. Enggak. Jadi ini yang perlu difahamkan. Bahwasanya ucapan Nabi SAW tentang keutamaan Al-Ikhlas ya. Subhanallah. Surat Qul huwallahu ahad ini padahal di situ nggak ada tentang Al-Ikhlas. Tentang kalimat Al-Ikhlas itu nggak ada. Tapi berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Itu ta'dilu thulutsal Quran. Sepertiga Al-Quran. Maknanya, ya harapannya, pahalanya. Tapi bukan berarti dia hatam Quran. Tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya yang ketiga, masih diambil dari chatroom Zoom karena Masya Allah banyak Ustaz pertanyaan yang masuk lewat WA juga banyak. Tapi kita pilihkan yang sesuai dengan tema. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang boleh membaca Al-Quran dengan suara yang agak dikeraskan manakala sedang sholat bersama anak di bawah 6 tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah diperbolehkan juga ketika kita membaca doa ruku, doa sujud, tahiyat, apabila menggunakan suara yang agak dikeluarkan, supaya anak saya juga bisa mengikuti atau paling tidak mendengarkan. Syukron Ustaz, jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara apakah boleh? Boleh-boleh aja ketika dia membaca. Hukum asalnya kan dia membaca dengan suara yang dia dengar. Dia mendengarnya. Ketika ruku, sujud, tasyahud umpamanya. Tapi tatkala dia umpamanya mau ngajarin anaknya yang ada di sebelahnya yang belum hafal bacaan tersebut.
Dan insya Allah dia tidak akan mengganggu. Karena ada yang sampai mengganggu. Kalau kita jadi makmum umpamanya atau imamnya dengan suara keras, kalau makmumnya dengar, itu kadang-kadang mengganggu. Karena ketika itu posisinya memang sunyi, senyap ya. Orang ketika baca itu. Namun kalau tujuannya tadi dia membaca dengan suara keras karena ada anaknya di sebelahnya, supaya anaknya itu hafal, supaya anaknya itu mengikuti, insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kita ambil dari yang sudah raise hand. Pada Ibu Nunung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya Ustadz, izin bertanya untuk terkait materi yang pekan lalu, Ustadz. Kalau kita sedang sholat, misalnya sholat witir di rakaat terakhir, lalu kita mendengar azan subuh, itu apa Ustadz yang harus dilakukan? Apakah kita terus membaca surat yang sedang dibaca, atau kita diam mendengarkan azan itu, dan bolehkah menjawabnya, atau bagaimana Ustadz? Masya Allah. Kemudian saya tanya lagi yang kedua ya Ustadz, betulkah Ustadz kita dilarang untuk belajar Al-Quran atau tilawah kepada orang yang tidak punya sanad? Seperti itu Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ya ahibati fillah. Berkaitan dengan pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya kalau kita mendengar azan dan kita sedang sholat? Kalau kita sedang baca Al-Quran di luar sholat, maka kita berhenti, kita jawab azan. Nanti kita lanjutkan. Tapi kalau kita sedang sholat, maka nggak boleh kita jawab azan. Karena kita sedang sholat. Maka kita fokus dengan sholat yang kita lakukan, bacaan Quran yang kita lakukan. Karena memang nggak boleh orang sholat itu berbicara selain dari yang memang diperintahkan untuk membacanya. Jadi tatkala ibu dengar sholat zuhur kayak umpamanya, bukan sholat zuhur ya, umpamanya sholat asar, sholat tadi dikatakan sholat subuh. Ketika dia sholat witir, tahu-tahu adzan subuh. Dia lanjutkan, selesaikan sholatnya, sholat witirnya. Walaupun memang sudah keluar waktu, artinya bukan di malam hari lagi, tapi karena dia mulainya sebelum adzan subuh, maka dia lanjutkan, kemudian dia salam, dan ketika dia sedang membaca atau dia sedang rukuk, sedang sujud, dia tidak boleh menjawab adzan. Karena ketika sholat nggak boleh berbicara. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan kedua, kalau bicara nggak boleh belajar Al-Quran kecuali dengan yang punya sanad, mungkin penjelasannya perlu diperinci. Jadi kita itu harus belajar Al-Quran memang kepada orang yang bacaannya benar, yang sahih. Yang kebenaran bacaan dia itu dia dapat dari gurunya. Yang gurunya dia itu mendapatkan bacaan itu dari gurunya lagi. Dari gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kalau dia belajar Al-Quran, gak pakai guru, dia sekedar melihat, maka boleh jadi bacaannya salah. Karena gak ada sanadnya, artinya memang gurunya ini ya Quran itu sendiri. Makanya ada orang yang kuliah jemaah, kuliah, dia membaca alif lam mim, dia baca alama. Dia baca alama. Sehingga salah bacaan dia. Ada bacaan-bacaan di Al-Quran yang mungkin seharusnya berhenti, dia nggak berhenti. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi masalah sanadnya itu, insya Allah semua orang yang mengajarkan Quran lewat guru, gurunya itu walaupun dia nggak dapat sanad umpamanya, tapi dia, anak belajar dari ustadz gitu loh. Loh ustadz, antum punya sanad nggak? Loh ustadz anak itu belajar dari ustadznya lagi. Loh ustadznya lagi, nanti lama-kelama nyambung. Cuma kalau bicara sanad yang tertulis ya, sanad yang ijazah yang ada stempelnya resmi, nggak semua orang punya. Guru-guru ngaji yang ada ini nggak semuanya punya. Karena itu syaratnya beda ya. Punya syarat sendiri. Tapi kalau dia harus punya guru yang ngajarkan Quran, insya Allah semuanya punya guru.
Dan gurunya punya guru dan gurunya punya guru, nanti akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang nggak boleh itu belajar, ya orang nggak pernah belajar Quran sama seorang guru, dia hanya mungkin lewat dengar dari mana, mungkin dia baca juga, sehingga nggak ada yang memverifikasi kebenaran bacaan dia. Kalau diajarkan kepada yang lainnya, yang dikhawatirkan salah lagi yang diajarkan nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustaz? Mungkin 2,5. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya datang dari salah satu santri Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Saya izin bertanya Ustadz, Afwan, ini di luar tema. Jadi kalau misalnya kita kan pesantren, terus kita nih kalau sholat berjamaah, terus kalau misalnya kita lagi tahajud, terus ada yang telat 1 rakaat gitu pas tahajud, kan kita 2 rakaat, terus telat 1 rakaat, imam sudah salam, dia masih berdiri. Itu kita kudu nunggu dia selesai atau kita gak apa-apa memulai sholat ya Ustaz? Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Kalau bicara apakah kita harus nunggu yang telat. Namanya anggap sholat tahajud, sholat taraweh umpamanya. Sholat taraweh kadang-kadang kan ada yang sedang ambil wudhu sehingga dia ketinggalan 1 rakaat. Atau nanti ada yang batal. Apakah yang lainnya harus nunggu? Kalau harus enggak. Tapi biasanya kalau di pesantren itu kan mereka mengutamakan kebersamaan. Mau enggak kita tunggu. Ya sudah, di sini ikut arahan dari gurunya umpamanya. Karena kalau bicara apakah harus nunggu, tidak tentunya. Tapi tatkala gurunya mengatakan, ya kita tunggu fulan. Karena boleh jadi nanti fulana ini yang nggak ditunggu ini enak dapat rakaat kedua terus. Jadi dia nggak pernah dapat rakaat pertama. Dapat rakaat kedua, akhirnya dia rakaat selanjutnya dia baca pendek. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang di Masjidil Haram itu kalau sudah 10 hari terakhir di sholat malamnya, itu banyak anak-anak yang nunggu imamnya ruku. Jadi dia nunggu imamnya ruku baru dia ikut. Akhirnya dia nggak pernah dapat bacaan Qur'annya imamnya. Yang bacaan Qur'annya anggap setengah juz. Dia nggak dapat tuh yang setengah juz. Dia dapat ruku. Kan yang dapat ruku udah dapat 1 rakaat. Jadi ada hal-hal yang kadang-kala di pesantren itu menjadi sebuah sarana pembiasaan dan pendidikan. Jadi kalau di sekolah itu mamanya ditetapkan gurunya, oke, kita tunggu fulan. Nggak apa-apa kita tunggu fulan. Atau kadang-kala kita mau sholat jamak ya, duhur asar. Kemudian ada satu yang masih menyelesaikan tasyahudnya. Sudah kita tunggu fulan ya. Udah selesai baru kita mulai. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak ada masalah. Dan kadang-kala dilakukan itu demi untuk membiasakan dan mendidik anak-anak. Secara hukum agamanya nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya. Ini mungkin yang terakhir gitu ya Ustaz ya? Mungkin nggak, boleh 2 lagi. Oh, Satu, baik, ya. Diambil dari yang sudah masuk lewat WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Izin bertanya ya Ustaz. Bila sholat sendiri di rumah, bacaan kita tidak sir. Maksudnya mulut qomat kamit membaca tetapi tidak keluar suara. Apakah sah sholatnya Ustaz? Jazakumullah khair. Nah, insya Allah sebenarnya dia keluar suara ya ketika dia qomat kamit. Cuma memang tidak sampai terdengar. Ketika dia keluar suara cuma nggak sampai terdengar, berarti dia tetap mengeluarkan suara. Maka yang lebih utama dia mengeluarkan suara, dia dengarnya. Dia mendengarnya. Dan ada orang yang mendengar itu dengan perasaan. Coba contohkan mamanya, orang baca. Dia membaca ya, lisannya itu
Yang namanya mulut ketika qomat kamit itu sebenarnya akan mengeluarkan suara. Tapi suara itu boleh jadi kecil sekali. Umpamanya baca. Jadi insya Allah tetap akan keluar. Cuma tetap untuk yang lebih utamanya agar engkau benar-benar sah sholatmu sebagaimana yang tadi disebutkan. Harus dia sendiri yang mendengar. Paling enggak itu. Sir seperti itu. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan terakhir. Dipersilakan yang sudah raise hand pada Ibu Dewi untuk langsung interaktif dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta tim selalu dalam perlindungan dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, izin bertanya. Nah. Saya punya anak Ikhwan itu umur sekitar 6,5 tahun ya. Nah, alhamdulillah dia sudah rajin ya, hampir 5 waktu tuh ke masjid. Qadarullah kalau kadang dia lagi capek kan males anak kecil gitu, tapi dia di rumah mau sama saya. Itu dia suka, aku jadi imam ya gitu. Tapi kan masih kecil ya Ustadz ya, meskipun bacaannya saya dengarkan juga bagus gitu. Tapi saya iyain aja, tapi saya niatnya sholat sendiri. Nah di dalam sholat itu, tapi saya jadi kayak menunggu gitu loh Ustadz, kalau misalnya dia ruku, saya udah selesai nih bacaan, mau ruku tuh dia kan belum ruku dikit lagi gitu, karena dia kan dijaharkan ya. Itu saya jadi kayak menunggu gitu, sholat saya bagaimana ya Ustadz, agak-agak ragu juga, cuman khawatirnya ada dia berpikirnya maksudnya aku kan jadi imam kok mama duluin kayak gitu Ustadz. Gitu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Naam, ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan imam dari anak kecil ya, anak yang masih belum baligh ya. Boleh dia jadi imam. Selama benar sholatnya dan dia sudah mumayyiz ya, dia sudah tahu dengan yang membatalkan sholat ya, maka dia boleh jadi imam. Sehingga kalau bicara ibu jadi imam buat dia, ya harus ngikutin. Tapi kalau ternyata dia belum mumayyiz, umpamanya memang dia punya bacaan yang bagus, tapi boleh jadi wudhunya dia gak benar, mungkin dia batal wudhu tapi dia tetap sholat seperti itu, maka kita gak boleh berimam sama dia. Tapi kalau dia dikatakan untuk menyenangkan hati dia, ibu akhirnya sholat di belakang dia, tapi niatnya sholat sendiri gak ada masalah. Jadi niatnya tetap niat sholat sendiri. Kalau bicara nunggu, ya sebenarnya gak harus nunggu. Tapi karena nanti akan bermasalah sama situ anak, maka ibu seharusnya sudah. Dia sholat dan baca bacaan ibu. Kalau memang anak itu bacaannya panjang, ibu baca sendiri. Karena ibu tidak sedang bermakmum sama dia. Mau gak mau baca sendiri. Mamanya dia bacanya karena hafalannya udah banyak, mamanya baca juz amma. Baca amma yatasa'alun. Maknya ini maunya bacanya alhaakumut takatsur. Ya sudah, tadi kita udah bahas juga. Diperbolehkannya baca satu surat diulangin boleh, kemudian mau baca beberapa surat diperbolehkan. Jadi tetap sebenarnya ibu sholat sendiri. Sampai anak itu memang mumayyiz dan sudah bisa ngerti ya dengan hal-hal yang membatalkan sholat, sudah faham, maka dia boleh jadi imam nantinya. Barakallahu fiik. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke kuis. Di sini ada 2 pertanyaan, satu buat santriwati, satu buat umum ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan dalil dibolehkannya baca beberapa surat dalam satu rakaat. Nah, buat santriwati nih. Sebutkan dalil. Dalil itu kalau nggak dari Quran, dari sunnah. Boleh jadi dari peristiwa di zaman Nabi yang Nabi mengiyakan.
Nah, tafadhol. Kalau enggak, diberikan kepada yang umum dulu. Nah, Ustaz sebentar. Tafadhali. Nah, Nah, Ustaz, terdapat riwayat dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku tahu beberapa contoh yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menyebutkan 20 surah mufassal. Setiap rakaatnya beliau membaca dua surah lanjutannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Siap, nggak apa-apa. Tadi kita sebutkan jemaah. Tadi kita sebutkan Nabi SAW pernah sholat baca surat Al-Baqarah ya. Surat An-Nisa sama Ali Imran 1 rakaat. Kemudian tadi juga cerita tentang sahabat yang setiap selesai membaca surat dia baca Al-Ikhlas kan. Seperti itu. Tapi barakallahu fiik. Tapi pertanyaan yang kedua berkaitan dengan ya, sebutkan 4 tempat imam dianjurkan diam sejenak atau diam. Sebutkan 4 tempat ketika sholat jahriyah imam dianjurkan berdiam. Kepada Ibu Evi Yusnita, silakan untuk menjawab soal Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Satu, setelah takbiratul ihram. Naam. Yang kedua, setelah Al-Fatihah bedakan dengan diam sejenak. Sebelum diam amin. Sedikit setelah Al-Fatihah diam sedikit membaca amin, baru membaca amin. Siap. Yang ketiga. Terus setelah Al-Fatihah. Setelah amin. Berhenti agak lama. Setelah amin. Setelah amin, Al-Fatihah terus amin, berhenti agak lama. Siap. Terus setelah membaca surah pada saat surah Al-Quran pada saat mau ruku. Sebelum takbir ruku. Sebelum takbir ruku. Siap. Ya. Barakallahu fiik. Ya, itu 4 tempat yang kita dianjurkan berdiam sebelum memulai yang lainnya ya. Setelah takbiratul ihram, sebelum kita baca Al-Fatihah, kemudian setelah baca Al-Fatihah, sebelum amin, kemudian setelah amin, sebelum baca surat, kemudian setelah baca surat, sebelum takbir ruku. Baik, barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.